Selamat siang Pak, kami mau menyelesaikan pekerjaan dari Bapak, yaitu tugas ke-14. Pada kesempatan ini kami mau mengambil judul konsep kewarganegaraan digital. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas 10 AK. Nama saya Heni Febrianti dari 10 AK. Nama saya Triani Malina dari kelas 10 AK. Ide yang muncul dari pemikiran seseorang menjadi sebuah tindakan, sikap atau model barang dan teknologi adalah salah satu tujuan dari sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses transfer knowledge dari individu ke individu lainnya dalam sebuah lingkungan yang interaktif dengan tujuan untuk memperoleh feedback atau respon terhadap yang disampaikan melalui media tertentu. Tercipta sebuah hubungan kebersamaan yang melahirkan konsistensi, komitmen, serta visi dan misi. Beberapa fungsi mendasar antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai wujud ide atau gagasan yang disampaikan melalui media tertentu kepada orang lain. Yang kedua, membentuk sebuah komunitas dengan kesamaan visi, misi, persepsi, serta tujuan. Ketiga, terciptanya aliran informasi yang dapat diakses dengan baik. Yang keempat, menambah pengetahuan. Jika dilihat dari cara penyampaiannya kepada orang lain, jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan secara direct atau langsung, yaitu bertatap muka. Yang kedua, komunikasi yang dilakukan secara indirect atau tidak langsung, yaitu melalui media dan perangkat bantuan seperti telepon, SMS, dan surat menyurat. 3. Komunikasi yang dilakukan melalui media komunitas digital seperti media sosial Facebook, Twitter, WhatsApp, dan grup mail. Model komunikasi melalui komunitas digital yang mutlak memiliki beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengirim data dan penerima data. Dalam hal ini, pengirim data adalah orang yang pertama kali menjadi inisiator terjadinya pola diskusi atau komunikasi terbuka yang kemudian ditanggapi oleh beberapa orang lainnya atau penerima data. Yang kedua, ada data atau informasi yang disampaikan dan menjadi pokok pembahasan dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga, para pengguna dalam komunikasi digital tersebut telah mampu mempergunakan teknologi komunikasi yang diterapkan seperti menggunakan media sosial Facebook, Twitter, forum diskusi, dan yang lainnya. Yang keempat, memiliki perangkat keras digital sebagai sarana dan prasarana melakukan komunikasi. Yang kelima, memiliki sambungan internet untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Setiap orang yang tergabung dalam komunitas digital tidak mengenal suku, agama, umur, jenis kelamin, dan asal daerah maupun negara. Keunggulan dari jenis komunikasi ini adalah kecepatan penyampaian informasi yang luar biasa, sehingga menimbulkan kepekaan dan ketajaman terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Misalnya, informasi tentang gempa di wilayah Indonesia Timur, peristiwa kecelakaan yang sudah diketahui dan dipublikasikan melalui komunitas grup Facebook, sehingga terkadang masyarakat sudah lebih dahulu melalui informasi sebelum informasi tersebut secara resmi diberitakan melalui surat kabar atau siaran berita. Orang-orang yang tergabung dan berperan baik secara aktif maupun pasif dalam sebuah hubungan komunikasi digital disebut sebagai warga digital. Dapat ditarik simpulan bahwa warga digital adalah para pengguna teknologi digital yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi, baik software maupun hardware, dan yang baik dan kurang baik ketika menerapkan teknologi tersebut dalam sebuah komunikasi. Berdasarkan tindakannya, kategori warga digital dapat dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. Pertama, memberikan dampak positif bagi orang lain. Kecenderungan dalam memberikan kontribusi positif lebih banyak dibandingkan dengan melakukan hal-hal kurang terpuji. Sebagai contoh, menulis tutorial dengan instalasi Linux, membuat animasi yang dibagikan melalui akademi.edu, Google Drive, serta blogger vlog. Yang kedua, menimbulkan efek negatif. Aktivitas komunikasi digital yang bebas, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan asal daerah atau negara, sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan utama dari tindakan ini adalah mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan efek dari kegiatan tersebut. Contohnya, membuat virus, menyebarkan spam, meretas, mencuri kartu kredit, penipuan online, serta membuat situs yang dilarang.
Untuk menjadi bagian sebuah komunitas digital, Anda harus memahami 9 jenis komponen kewargaan digital antara lain sebagai berikut. 1. Digital access. Digital access merupakan faktor penting dalam berkomunikasi menjadi teknologi digital. Hak akses serta jaminan kualitas sambung internet menjadi penentu keberhasilan hubungan komunikasi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada digital komersil. Sebagian besar transaksi yang dilakukan pada saat ini mengarah pada autentikasi dan penggunaan media teknologi berbasis informasi. Saat ini sedang menjadi fenomena baru bahwa hampir semua transaksi jual beli dan transaksi keuangan dilakukan secara online menggunakan beberapa metode akses dan autentikasi sistem. Dasar informasi penggunaan dinyatakan sah jika memiliki akun surel yang valid, nomor telepon, dan akun lainnya. Yang ketiga yaitu digital communication. Ada pemahaman dasar dikembangkan teknologi informasi berbasis internet adalah sebagai media komunikasi. Yang keempat ada digital literacy. Literasi merupakan referensi yang dijadikan acuan dalam sebuah rutinitas komunikasi. Dalam hal ini adalah rujukan yang diperoleh melalui teknologi informasi yang integrasikan dengan dunia nyata. Yang kelima ada digital line. Setiap data atau informasi yang diunggah ke dunia maya memiliki kekuatan hukum bersifat pasti, bebas, atau gratis, dan belum pasti. Definisi kekuatan hukum bersifat pasti adalah informasi atau data tersebut telah dilegalkan dan memiliki dasar hukum yang sah menurut undang-undang sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi. Adapun informasi yang bersifat bebas atau gratis ada informasi yang disampaikan tidak memiliki landasan hukum yang sah menurut undang-undang bebas disebarluaskan. Informasi yang dipublikasikan dan belum memiliki dasar hukum yang pasti memiliki pengertian bahwa informasi yang disampaikan belum. Yang keenam, digital right atau responsibility. Setiap orang memiliki legalitas dan hak mutlak terhadap jaminan privasinya, kebebasan bicara, diskusi, dan mengunggah foto atau video ke dunia maya. 7. Digital equity. Etika digital adalah pertimbangan yang diwajibkan diperhatikan oleh para pengguna ketika berinteraksi dengan dunia informasi. 8. Digital health atau wellness. Dampak kesehatan adalah sorotan utama ketika berinteraksi dengan dunia maya, seperti kelelahan mata karena terlalu lama bermain dengan game, radiasi otak karena sering menggunakan fitur earphone atau bluetooth, serta kejang otot tangan, jari, dan kaki. Seperti yang dikatakan oleh Eni tadi, dampak kesehatan adalah sorotan utama ketika berinteraksi dengan dunia maya seperti kelelahan mata karena terlalu lama bermain game dengan gadget, radiasi otak karena sering menggunakan fitur iPhone dengan Bluetooth, serta kejang otot tangan, jari, dan kaki. Jadi pada saat ini saya ingin bertanya buat Eni, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Daisy. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama kurangi bermain gadget, yang kedua itu batasi jarak mata kita ke gadget. Nama saya Heni Febrianti. Saya akan mempertanyakan kepada Eni bahwa tadi dia membacakan faktor keamanan baru-baru ini menjadi isu paling penting dalam dunia komunikasi berbasis digital. Pertanyaan saya untuk Eni Marlina, mengapa faktor keamanan menjadi isu paling penting? Saya akan menjawab pertanyaan dari Heni Febrianti karena faktor keamanan tersebut penting bagi sebuah digital atau gadget untuk melindungi privasi seseorang. Sekian dari materi kami bertiga hari ini. Terima kasih.